langsung direkam aja. Waalaikumsalam dari Garut, dari Depok, dari Bekasi, Cianjur, Masya Allah, Cibubur, ya. Mana lagi nih? Cibubur, Padalarang, Waalaikumsalam, Banjarnegara, Tangerang Kota, ini banyak banget ya. Palembang, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Kendari, dari Balikpapan. Aduh, ini komennya banyak banget, Masya Allah. Semoga Allah berkahi kegiatan kita malam hari ini. Riau, Masya Allah, Lampung, Bandung, Bale Endah, saya di Riung Bandung ya. Oke, Bandung Barat, Pleret, Purwakarta, Pondok Bambu, ya, Sulawesi Selatan, Tasikmalaya, Surabaya hadir. Ini saya baca chatnya jadi bingung nih. Masya Allah. Oke, Cibubur, Cicahem, Cibitung, Bekasi, Gorontalo hadir juga ya. Neglasari Tangerang, Masya Allah. Ustadz dari Pangkal Pinang, ya. Waalaikumsalam semua ya, Masya Allah ya. Sulawesi Barat, Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Pacitan, Suwarni Bone, Sulawesi Selatan, Karapitan Bandung. Ya, saya kemarin waktu itu ngontrak di Karapitan, ya, di apartemen di Karapitan. Ngawi, Depok, Masya Allah. Ini Masya Allah ya. Baik, baik, kalau begitu 1 menit lagi kita mulai. 1 menit lagi kita mulai sambil kita absen dulu nih. Yang bisa on cam silahkan on cam ya, biar saling kenal silahkan. Ya. Waalaikumsalam Tangerang, ya. Waalaikumsalam Cilengsi, ya, Depok. Mana lagi nih? Toli-toli Sulawesi Tengah, Masya Allah, Bogor. Kalau Pak Ustadz dari mana? Saya dari Bandung, ya, saya dari Bandung, ya, Bogor. Baik, Masya Allah. Baik, kalau begitu, ya, tanpa berlama-lama, saya izin minum dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana, saya minum dulu biar suaranya pol, ya, maksimal, ya. Baik, Bismillah. Terima kasih ya sudah absen di kolom komentar ya. Baik, saya izin minum dulu sebentar ya, teman-teman ya. Oke, baik, kalau begitu tanpa berlama-lama kita mulai saja teman-teman sekalian. Nih, nampaknya ini agak ngeblur sebentar ya. Kameranya agak ngeblur. Saya benerin dulu kameranya ya. Oke, baik, kalau begitu tanpa berlama-lama Garut hadir. Masya Allah. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat malam sahabat-sahabat Quran sekalian, ya. Selamat bergabung di kelas free, kelas pacaran kita, yang insya Allah kegiatan pacaran malam hari ini insya Allah menjadi kegiatan pacaran yang Allah ridhoi, menjadi kegiatan pacaran yang Allah cintai, menjadi kegiatan pacaran yang Allah senangi. Kenapa? Karena pacaran ini bukan pacaran yang mendekati zina, ya. Karena kalau mendekati zina saja kita gak boleh. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina, apalagi pacaran. Ya, tapi kenapa kita malam ini pacaran? Pacaran malam hari ini insya Allah adalah perbaiki bacaan Al-Quran. Ya, dalam tahap kita insya Allah sama-sama menyempurnakan pelafalan kita. Ya, yang terpastikan adalah insya Allah di sini malam hari ini kita ingin sama-sama meluangkan waktu kita, khusus teman-teman yang sudah ada berada dalam grup, ya, untuk berada di kegiatan pacaran malam hari ini, yaitu kegiatan perbaiki bacaan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Tadi teman-teman semua sudah absen dari mana saja, ya, macam-macam, ada dari Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera mana tadi, Sumatera Barat, yang nggak ada Sumatera Timur ya, nggak ada ya. Oke, baik. Waalaikumsalam. Insya Allah. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan selamat Hari Raya Idul Adha, maksud saya, insya Allah 1445 Hijriah. Semoga teman-teman yang insya Allah besok dan 4 hari ke depan berkurban, ya, semoga ketakwaan teman-teman sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hakikatnya darah dan dagingnya itu tidak sampai ke Allah, tapi takwa kita lah yang insya Allah
kita upayakan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah teman-teman sekalian, terima kasih banyak sebelumnya sudah untuk teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memastikan apakah audio dan visualnya jelas, apakah gambar dan suaranya jelas. Boleh dipastikan dulu teman-teman dan mohon responnya di kolom komentar. Apakah komennya, videonya dan audionya jelas? Jelas ya? Oke, baik, insya Allah. Baik, jelas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Lagi. Oke, baik, insya Allah ya. Baik, nah insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai bahasan yang mungkin sebagian di antara teman-teman sudah tahu. Jadi kalau teman-teman yang sudah tahu, saya mohon izin untuk menyampaikan ini untuk teman-teman sahabat Quran yang mungkin masih belum tahu atau mungkin lupa. Ya, ada yang tahu tema malam hari ini apa? Boleh ramaikan di kolom chat. Kira-kira tema malam hari ini ada yang ingat gak temanya apa? Ya. Gitu. Oke, alhamdulillah jelas. Terima kasih. Barakallahu fikum. Video jelas, suaranya doubling, yakin doubling, jelas insya Allah. Yang lainnya mungkin kalau doubling mungkin apa namanya sinyal dari teman-teman. Ya. Oke, ada yang lupa. Ikhfa tak selalu eng. Oke, masya Allah ikhfa. Betul. Jadi insya Allah pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas tidak selamanya ya hukum tajwid ikhfa itu bunyinya dipukul rata semua eng. Nah, gitu ya. Tidak semuanya dibaca eng. Gitu. Karena nanti ada pembagiannya. Ya, sebelum kita mulai ya kita akan sama-sama baca Al-Fatihah dulu ya. Semoga dengan kita baca surah Al-Fatihah bareng-bareng Allah kasih keberkahan dalam majelis kita malam hari ini. Siap? Sepakat ya? Kita baca Al-Fatihah dulu bareng-bareng. Silakan teman-teman ikuti ya. Jangan lupa yang paling penting adalah dihadirkan rasa syukur dan bahagianya. Karena kenapa? Teman-teman hari ini, malam hari ini bisa sampai pada kegiatan-kegiatan baik. Jangan sombong kita. Bukan hanya semata-mata kita yang merencanakan, bukan hanya sekedar kita yang hebat, bukan. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan itu semua, sehebat apapun kita, seluar biasa apapun rencana kita, tidak akan pernah bisa kita lalui. Maka hari ini, kalau malam hari ini kita merasa dalam hal-hal baik, maka itu izin Allah dan teman-teman adalah orang-orang pilihan. Ya, baik. Kita akan baca Al-Fatihah bareng-bareng dulu. Silakan teman-teman simak baik-baik. Ya, oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, baik. Nah, bismillah, kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, semoga kegiatan malam hari ini Engkau ridhoi. Jadikanlah kegiatan malam hari ini Engkau berikan kami keilmuan-keilmuan yang berkah, keilmuan-keilmuan yang mendekatkan kita kepada Engkau ya Allah. Bukan menjadikan diri kita merasa lebih baik dibanding yang lainnya Allah. Amin. Ya, baik ya. Insya Allah teman-teman siap ya. Oke, jadi pada kesempatan malam hari ini mungkin kalau teman-teman ikut di live TikTok saya, sebelumnya teman-teman yang mau rekam untuk diposting ke sosial medianya, untuk syiar di sosial medianya, baik itu Instagram ataupun TikTok, boleh dilihat itu Instagram dan TikTok saya ada di bawah. Jangan lupa mention ya, biar saya nanti bisa ikut sebarkan ya story teman-teman, cerita teman-teman, syiar dakwah teman-teman, sebarluaskan
Ya, gitu. Oke. Jadi silakan ingat-ingat di bawah itu akun saya, Instagram ataupun TikTok. Baik, mau di screenshot boleh, mau di screen record silahkan. Ya, oke, Bismillah. Saya akan coba mulai. Teman-teman silakan konsentrasi. Nah, sebentar ya, mana nih catatannya? Oke, jadi gini ya. Oke, ya mungkin catatan ini teman-teman udah sering lihat nih. Oke, saya izin ulang ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Nah, ya, terlihat teman-teman tulisannya? Terlihat? Terlihat ya. Nah, jadi sebelum kita bahas ikhfa, ya kita harus tahu dulu ikhfa itu bagian dari hukum tajwid apa? Bagian bab apa? Gitu ya. Nah, jadi di dalam hukum tajwid, ya, dalam bahasan tajwid terdapat bab yang dinamakan dengan ahkamut tajwid nun sakinah dan tanwin atau nun sukun dan tanwin. Nah, biasanya nun sukun ini kita sebut dengan nun mati. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tanwin itu biasanya yang vokalnya an, in, un. Kasrotain, fatahtain, domatain. Nah, itu tanwin. Jadi kalau ada hukum tajwid yang termasuk ke dalam bab hukum nun sukun dan tanwin, pasti tidak akan terlepas dari nun mati ataupun an, in, un. Ya, oke ya, jelas ya. Nah, di dalam hukum nun sukun dan tanwin, teman-teman mungkin sering lihat slide ini ya. Nah, di dalam hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 4. Kita kenalan lagi, kita izin untuk ulang-ulang ya. Nah, yang pertama ada idhar. Ya. Yang kedua ada idgham. Yang ketiga ada iqlab. Dan yang keempat ada ikhfa hakiki. Ya. Nah, yang kita cari ya, itu adalah bagian ikhfanya bukan ikhfa yang di mim sukun, bukan ikhfa syafawi, tapi ikhfa hakiki. Jadi teman-teman harus jelas ya, ikhfa itu kalau teman-teman dulu kita belajar kalau misalnya ada hukum yang dimaksud dengan ikhfa hakiki kita hanya sebut dengan ikhfa. Sedangkan ikhfa itu bukan hanya ikhfa saja, tapi ada ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Kalau dalam bab nun sukun atau tanwin, an, in, un atau an nun sukun atau nun mati, itu namanya ikhfa hakiki. Tapi kalau di dalam hukum tajwid mim sakinah atau mim sukun atau mim mati, itu namanya ikhfa syafawi. Nah, harus jelas nih ikhfanya ikhfa mana yang kita bahas di sini. Ikhfanya adalah ikhfa hakiki pada nun sukun atau tanwin. Namanya ikhfa hakiki. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ikhfa hakiki. Nah, jadi nanti dan hari ini maaf, malam ini yang kita bahas, ya. Oke, doubling, suaranya enggak suara di sana aman enggak teman-teman? Katanya doubling nih. Kalau doubling kalau misalnya pada doubling berarti kesalahannya di saya nih. Tapi kalau misalnya semuanya aman, suara saya berarti yang doubling yang enggak aman. Aman ya, mohon maaf kita pastikan dulu biar teman-teman nyaman. Oke, baik, terima kasih responnya. Berarti yang doubling teman-teman yang sinyalnya kurang sempurna ya, mohon maaf. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Aman ya, baik, terima kasih, barakallahu fikum. Nah, sekarang ya, apa itu ikhfa hakiki? Ya, apa itu ikhfa hakiki? Ya, oke, baik, kita pakai catatan saya aja ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nih, ya, ikhfa hakiki. Nih, ini bahasanya sama ya nih. Tidak semua ikhfa hakiki dibaca eng. Ya, nggak semua hukum tajwid ikhfa hakiki itu dibaca dengan vokal eng. Nah, kita pahami dulu apa itu ikhfa hakiki. Ya, oke. Jadi, secara keadaan ikhfa hakiki itu adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin. Tuh, pasti nun sukun dan atau tanwin. Kenapa? Karena ini bab hukum nun sukun dan tanwin. Pasti nggak akan terlepas dari itu. Ya. Nah, jadi ikhfa hakiki adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin ya, an, in, un berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. 15 huruf ikhfa. Apa aja huruf ikhfa? Banyak ya. Nah, banyak. Kalau kita searching banyak. Apa aja? Huruf ta, dal, po, kof, kaf, sin, shin, apalagi bod, sod, vo, to, udah to tadi ya. Nah, banyak ada 15 huruf ikhfa. Teman-teman untuk 15 huruf ikhfanya bisa searching lebih jelas nantinya ya. Cuman kita pahami konsep cara bacanya. Nah, jadi ketika nanti teman-teman menemukan ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ikhfa, teman-teman silahkan cari, itu dibacanya dengan cara samar dan dengung. Kita bahas dasarnya dulu. Dibaca samar dan dengung. Ya. Oke. Sip. Nah, apa yang harus dibaca samar dan dengung? Yang harus dibaca samar dan dengung
adalah bunyi an-nya. Kenapa bunyi an? Karena nun sukun bunyinya an. Tanwin bunyi ujungnya an juga. An, in, un. Nah, berarti yang disamarkan atau dan didengungkan adalah nun sukun dan tanwinnya apabila berjumpa 15 huruf ikhfa. Nah, sekarang saya akan jelaskan maksudnya samar dan dengung itu gimana. Samar itu berarti ya dia itu berada di antara jelas dan lebur, artinya samar-samar dia. Ya. Nah, contoh ya, misalnya kita bahas dulu, kita lihat ke ayat deh ya, contoh. Kita bahas secara general dulu, misalnya jangan yang ini deh. Contohnya misalnya jangan ini deh. Nah, ini nih. Boleh ya? Nih, perhatikan baik-baik. Misalnya ayat kelima dari surah Al-Kafirun. Ya, perhatikan baik-baik. Kita baca ayat kelimanya ya. Kita baca dulu bareng-bareng ayat kelimanya. Ya, saya dampingi teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. Wala maaf, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke, ya. Nah, perhatikan di sini ada kalimat wala antum. Nah, nun sukun di sini perhatikan baik-baik. Maaf. Nun sukun di sini ya. Nah, nun mati ya berjumpa dengan huruf ta. Berjumpa dengan huruf ta. Nih. Nah, ini huruf ta itu termasuk salah satu dari dari huruf ikhfa. Maka karena di sini nun sukunnya bertemu dengan huruf ta yang merupakan salah satu dari huruf ikhfa, maka terjadilah hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya. Oke, pelan-pelan ya. Oke, jangan lupa tap-tap layar. Lupa ya, bukan live TikTok ya. Mohon maaf ya. Oke. Nah, perhatikan. Jadi yang asalnya nun sukun itu kan bunyi nun sukun itu gimana? Bunyi nun sukun itu dibacaan. Enggak ninu karena kan enggak ada rokatnya, tapi dia dalam kondisi sukun tanda petik di atas huruf. Maka dia dibaca dasarnya itu dengan an. Wala antum. Tapi di sini nun sukunnya ternyata bertemu dengan huruf ta. Maka aktiflah hukum tajwid ikhfa hakiki. Tadi ikhfa hakiki itu apa? Nah, kita bahas basicnya dulu. Hukum tajwid ikhfa hakiki adalah samar, dibacanya non sukunnya plus dengan dengung. Oke? Nah, oke. Untuk awal-awal nggak apa-apa, kita mau samaratakan semuanya dibaca enggak masalah. Nggak apa-apa. Ya, yang penting terbiasa dulu, yang penting nggak dibaca antum dulu. Oke? Nah, banyak orang masih melafalkan begini, nggak apa-apa untuk awalan nggak apa-apa. Wala antum. Apakah di sini nun sukunnya dibaca betul-betul seperti bunyi ang? Masya Allah, malah dihapus lagi. Apakah betul-betul dilafalkan seperti bunyi ang? Ya, contoh misalnya yang lain. Misalnya mana nih? Nah, contoh ini. Contoh misalnya ayat kedua dari surah Al-Falaq. Di sini kita menemukan juga nih. Ada, saya izin zoom lagi ya. Ada, maaf kalau agak ngeblur. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan shin. Nah, shin ini termasuk dalam salah satu dari 15 huruf ikhfa. Maka terjadi juga di sini ikhfa hakiki. Ya, aktif lagi ikhfa hakikinya. Jadi nggak dibaca min sya. Tapi apakah dia dibaca eng? Apakah dibacanya ming sya? Nah, apakah dibaca seperti itu? Nah, teman-teman, baru kita masuk nih. Ya, mungkin ini teman-teman udah sering lihat di live TikTok. Nah, tapi silakan ini kita akan lebih bahas dengan pelan-pelan lagi. Ya, nggak terburu-buru oleh waktu. Tidak, Masya Allah. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ikhfa itu nanti dibagi menjadi 3, teman-teman. Ya, oke. Ada ikhfa ab'ad atau nama lainnya ikhfa adna. Ada ikhfa aqrab atau nama lainnya ikhfa a'la. Ada juga ikhfa awsat atau ikhfa wusto. Ya, oke, ada 3 gitu ya. Bedanya apa? Ini kita lihat dari kuat lemahnya dengungan atau kuat lemahnya samarnya.
kuat lemahnya dengungan atau kuat lemahnya samarnya gitu loh. Ya. Nah, yang pertama kita mulai dari ikhfa yang akrab dulu. Nah, boleh deh ya. Nah, maaf, yang abad dulu deh, yang abad dulu biar gampang. Nah, ikhfa abad itu artinya jauh. Jauh itu apa? Oke, nanti kita bahas. Jadi gini, yang harus dibaca dengungannya seperti dengungan menyerupai ang itu ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf qaf dan kaf saja. Qaf dan kaf saja. Di luar itu maka dia apakah boleh ang? Ternyata tidak. Teman-teman sekalian, ternyata tidak. Ya. Oke. Nah, nanti kita contohkan, misalnya saya cek dulu nih. Tadi saya lupa nih. Ayatnya misalnya contohnya, Masya Allah. Sebentar ya. Ini nge-lag nih, sebentar. Nah, contohnya ya misalnya huruf qaf dan kaf. Misalnya kita ambil ke surah Al-Bayyinah. Ya. Oke, perhatikan. Ya, kita cari surah Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Saya lupa tuh ayat surah berapa tuh. Al-Bayyinah. Teman-teman udah ingat Al-Bayyinah surah keberapa? Nah, perhatikan. Surah Al-Bayyinah ayat ketiga. Perhatikan baik-baik. Ya. Nah, perhatikan nih. Nah, perhatikan. Fiha kutubung. Nah, di sini ada dhammah tain bertemu dengan huruf qaf. Ya, dhammah tain bertemu dengan huruf qaf. Ya, ini warnanya hijau di sini. Nah, berarti di sini terjadi hukum tajwid ikhfa hakiki. Betul sependapat kita? Karena ada tanwin bertemu dengan qaf. Bertemu dengan qaf. Nah, cuman pertanyaannya di sini ikhfa hakikinya ikhfa hakiki apa? Ikhfa hakiki yang abad tadi. Abad atau namanya aduna. Nah, ya, hurufnya adalah qaf dan kaf. Contohnya di sini ada huruf qaf. Nah, berarti dia baru dibaca dengungannya kuat. Dengungan kuat itu menyerupai bunyi eng. Fiha kutubung bung. Jadi bukan bung, tapi bung qayyimah. Fiha kutubung qayyimah. Gitu. Nah, Bang, kenapa dipanggilnya abad? Kenapa dipanggilnya adena? Oke, kita kembali lagi ke pembahasan ini. Nah, kenapa dipanggilnya abad atau adena? Adena itu artinya kuat. Abad itu artinya jauh. Oke, kita mulai dari abad dulu. Maksudnya abad jauh itu apa? Jadi, huruf qaf dan kaf itu adalah huruf ikhfa, ya, huruf ikhfa yang makhrajnya paling jauh dengan apa? Dengan huruf nun. Kenapa disandingkannya dengan huruf nun? Karena ini hukum tajwid nun sukun dan tanwin. Bunyi tanwin an in un kan bunyi an itu sebenarnya bunyi nun sukun juga. Nah, maka perbandingannya itu dibandingkan dengan huruf makhraj nun huruf nun. Gitu. Jadi gini, qaf kaf itu makhrajnya berada dari wal qafu aqsal lisani fawqa tsummal kafu asfalu. Qaf dan kaf keluar dari aqsal lisan, dari pangkal lidah. Ya, nih kita mungkin akan coba gambarkan, ya. Oke, perhatikan baik-baik, ya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Oke, tuh perhatikan ya. Nah, qaf dan kaf itu keluar dari aqsal lisan, dari pangkal lidah, yaitu di sini, ya. Baik qaf, baik kaf. Nah, oke ya, yang raise hand saya nggak ini dulu ya. Oke, saya fokus dulu ya. Nah, lanjut. Selanjutnya di sini, ya. Kenapa dia disebut dengan jauh? Karena qaf itu makhrajnya paling jauh dengan huruf nun. Nun itu kan di ujung lidah. Nih, makhraj huruf nun kan di ujung lidah. Nah, nih, di ujung lidah disentuhkan ke langit-langit kan, ke sini. Ya, langit-langit bagian depan. Ke sini kurang lebih. Maaf. Ujung lidah. Nah, ini ke sini. Nah, nih, nun sukun itu di sini. Maaf, nun itu di sini. Huruf nun itu makhrajnya. Nah, nun di sini, qaf kaf di sini. Nah, makanya dia disebut dengan jauh. Karena mereka jauh mengakibatkan dengungan yang tinggi, dengungan yang kuat. Oke? Oke ya. Paham sampai sini ya? Karena dia makhraj qaf kaf di sini ya. Ibaratnya ini saya tulis di sini ya biar gampang ya. Qaf
atau kaf misalnya ceritanya gitu ya. Acuannya pangkal lidah. Walaupun kalau kaf itu agak maju ke depan sedikit. Ini kaf. Tapi kita ibaratkan seperti ini saja gitu ya. Maaf. Terbalik ya. Qaf dan kaf agak ke sini. Nah, begitu ya. Nah, jadi karena mereka jauh jaraknya mengakibatkan dengungan yang tinggi yang alhasil mengakibatkan bunyi vokal eng keluar. Gitu. Ya. Nah, kenapa bisa dengungannya tinggi juga? Karena dia, jadi kalau makhraj qaf dan kaf itu, perhatikan baik-baik. Nih saya izin zoom sedikit, ya. Oke, perhatikan baik-baik, teman-teman sekalian, ya. Nih, oke. Jadi ujung lidah nun itu makhrajnya di sini, ya. Sedangkan qaf kaf kudu di sini, di pangkal lidah. Nah, karena makhraj mereka jauh, ya, itu membuat dengungannya tinggi. Dan ketika melafalkan qaf kaf, ketika dengung dan samar itu dia si makhrajnya udah nempel, teman-teman. Qaf kaf itu makanya si suaranya itu nggak ada si dengungannya nggak ada yang keluar mulut tapi masuk ke hidung karena ketutupin sama makhraj qaf kaf yang udah nempel. Aduh, maaf. Nah, sudah ketutupin oleh makhraj qaf kaf yang udah nempel ke atas. Makanya nggak ada jalur untuk keluar dengungan dari mulut, akhirnya masuklah ke hidung semua. Makanya faktor untuk menentukan apakah dia dengungannya kuat, buka tutup hidungnya. Kalau suaranya hilang, maka berarti udah nggak ada dengungannya masuk ke dalam mulut. Berarti makhrajnya udah tepat qaf kaf. Gitu loh. Contoh misalnya tadi ayatnya apa? Surah Al-Bayyinah. Ya. Oke, kita lihat, kita baca bareng-bareng lagi ya. Coba baca dulu teman-teman, baca dulu ya, baca dulu ya. Siap ya? Bayangkan eng, betul-betul eng. Fiha kutubun qayyimah. Ya. Nah, sekarang kita cek. Ya, kita cek teman-teman. Aduh, maaf, kedekatan. Oke. Nah, kita cek. Fiha kutubun. Kenapa nggak ada sisa suara yang mengalir di mulut? Karena dia dengungannya kuat, makhraj qaf kafnya menghalangi suara yang keluar dari mulut sehingga masuknya dengungan ke hidung. Sampai di sini paham nggak teman-teman sekalian? Makanya nggak keluar dia. Kalau misalnya nanti kita bandingkan dengan yang dengungan yang lemah misalnya. Sampai sini paham nggak? Yang belum paham nggak apa-apa. Ingat, saya nggak berniat membuat teman-teman paham. Yang membuat teman-teman paham itu Allah. Tapi saya ingin menyampaikan ini bertujuan untuk kewajiban saya sebagai mentor ataupun pengajar untuk menyampaikan ini. Gitu. Paham? Sedikit-sedikit. Oke, ya. Jadi yang bingung nanti boleh komen di kolom chat ya. Ketika nanti saya lihat chat nanti saya baca ya insya Allah. Tapi ini yang chatnya banyak soalnya. Ya, baik. Jadi karena qaf kaf dia nempel ke langit-langit, maka suaranya nggak keluar. Jadilah masuk ke rongga hidung. Fiha ku. Jadi ketika kutubung, pastikan makhraj qafnya di pangkal lidah udah nempel ke atas. Maka pasti dia dengungannya akan kuat. Ya, karena jalur suaranya kehalangin sama makhraj qaf. Fiha kutubung. Getarannya di hidung. Oke. Contoh misalnya sekarang kita contoh ke huruf kaf. Huruf kaf itu di surah As-Saff ayat 4. Ya, baik, saya cari dulu ya. Silakan sambil teman-teman fahami baik-baik ya. Kalau belum paham nggak apa-apa ya. Mungkin penyampaian saya mungkin kurang baik. Mohon maaf ya kalau misalnya teman-teman pusing. Surah As-Saff ayat ke ayat ke berapa tadi? Surah As-Saff ayat 4 ya. Sekarang kita contohkan ke huruf kaf misalnya. Ya. Ke huruf kaf. Sebentar. Masya Allah, kenapa ke sini? Sebentar ya. Huruf sebentar teman-teman. Masya Allah. Oh, 61 ya. Bentar ya, saya searching dulu. Buka dulu surahnya. Ayat keempat. Oke, ini perhatikan baik-baik teman-teman. Saya balik ya. Nah, oke. Surah As-Saff ayat keempat. Nah, contoh mana nih kita cari? Saya juga nih sambil nyari nih. Ya, perhatikan.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Maaf, fi sabilihi shaffan ka. Nah, ya. Nih perhatikan yang ini nggak bisa di zoom, gini aja. Nah, di sini kita menemukan ada fathah tain berjumpa, masya Allah. Ada fathah tain berjumpa dengan kaf. Ini ikhfa hakiki. Ikhfa hakikinya kuat dengungannya karena hurufnya kaf. Dibacanya bukan sofaka, tapi betul-betul menyerupai ang. Sofaka. Nah, maka kof juga dia berada di pangkal lisan, pangkal lidah. Maka tempelin kafnya, tapi agak ke depan ya biar nggak jadi kof. Maaf. Fi sabilihi shaffan ka. Bisa dicoba, bisa dirasain nggak teman-teman? Nanti kita coba praktek ya. Nanti kita coba praktek di akhir. Bisa difahami sampai sini? Kof dan kaf dulu nih. Ya. Pelan-pelan aja. Kalau belum paham nggak apa-apa. Jangan haduh, nggak apa-apa. Jangan jadi beban. Ngaji itu santai aja. Kalau belum paham nggak apa-apa. Teman-teman nggak salah. Ya. Oke. Sip. Ya. Gitu. Oke, sip, pelan. Aduh, saya belum paham misalnya, nggak apa-apa. Saya udah paham, alhamdulillah. Saya belum paham, alhamdulillah. Tuh nggak rugi teman-teman belum paham. Rugi itu kalau nggak belajar. Sekali lagi ya, rugi itu kalau nggak belajar. Ya. Oke. Nah, jadi cara ngetesnya seperti itu. Ya. Angka. Tapi kalau misalnya masih keluar, misalnya nih ayat yang tadi ya, huruf fan ketemu kaf, sofanka. Misalnya dia makhrajnya nggak nempel, masih ngebuka begini, makhraj kafnya, pasti dia ada suara yang mengalir dari mulut karena ada celah masuk suara ke sana. Sofan, suaranya masih keluar dari sini, berarti belum betul-betul di portal tuh pakai makhraj huruf qaf ataupun kafnya. Gitu. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjutkan kembali. Ya, gitu. Kita lanjutkan kembali. Maaf. Sebentar. Error lagi. Bentar. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali ke pembahasan kita, ya. Harap bersabar teman-teman sekalian, ya, karena ini saya timnya cuma sendiri sama adik saya, gitu ya. Jadi nggak banyak. Jadi kalau banyak kekurangan mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan. Kedekatan. Sip. Oke, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, oke. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan huruf qaf dan kaf, itu namanya ikhfa ab'ad. Ya, ab'ad itu artinya jauh. Udah tahu ya maksudnya jauh itu apanya? Yang dimaksud dengan jauh itu apanya? Makhraj huruf qaf dan kaf ini merupakan huruf ikhfa yang makhrajnya paling jauh dengan huruf nun. Makanya disebut dengan ab'ad. Karena dia makhrajnya ab'ad mengakibatkan tingkatan dengungannya adena. Adena itu kuat dengungannya. Samarnya kecil. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang ya, kebalikannya ada huruf-huruf yang dia dibaca justru menjauhi ang, nggak boleh ang. Sebenarnya sisanya itu nggak boleh mendekati ang, tapi ada yang paling jauh banget, paling menjauhi ang, yaitu hurufnya ada 3 huruf, yaitu huruf ta, dal, po. Ta, dal, po. Gitu ya. Ta, dal, po. Gitu. Oke. Nah, contohnya gimana? Oke, kita cari contoh. Misalnya tadi surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun misalnya tadi ya. Surah Al-Kafirun. Sebentar ya. Maaf, saya cek dulu. Mana tadi surah Al-Kafirun? Bagian sini surah Al-Kafirun. Nah, nih. Jadi jangan lagi di sini kita membaca ketika nun sukun ketemu ta membaca dengan kadar yang terlalu kuat dengungannya. Kenapa? Nah, mana tadi? Karena dia disebut dengan ikhfa. Saya izin dulu ya. Nah, disebut dengan ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab. Aqrab itu artinya dekat. Kebalikannya kan kita bilang teman akrab, teman dekat. Aqrab tuh dari bahasa Arab, serapan bahasa Arab tuh. Ya, ikhfa aqrab. Ikhfa yang dekat. Apanya yang dekat? Ta, dal, to merupakan makhraj huruf ikhfa yang paling dekat dengan huruf nun.
Lagi-lagi perbandingannya ke huruf nun karena ini hukum nun sukun dan tanwin. Oke, kita buktikan. Emang iya, tak dato itu makhrajnya dekat sama huruf nun. Oke, kita buktikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, 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 nih. Ya, bahkan tuh hampir sama. Jadi nun itu dilafalkan di sini kan? Nih. Misalnya di sini ya tuh. Tak dato sama ya. Watau wadalu watamin huwamin uliasana ya. Tak dato itu sama. Dilafalkannya dari ujung lidah bersentuhan dengan pangkal gigi sari atas. Cuman kalau to dia tebal makanya pangkal lidah naik. Kalau dal dan ta pangkal lidahnya nggak naik. Oke, kita ambil contoh yang ini aja nih. Nih, tak dal to itu dilafalkan begini. Ya, posisi ujung lidahnya. Nah, sedangkan huruf nun tadi saya bilang di mana? Nun itu dilafalkan ujung lidahnya nempel ke langit-langit, langit-langit bagian depan di sini. Ini nun di sini. Deket banget kan? Akrob, makannya tak dal to di sini, ya, tak dal to di sini, tak dal to di sini. Oke, nun di sini. Karena kedekatan mereka ya mengakibatkan dengungnya sedikit, samarnya tinggi. Makanya bunyi samar itu kuat getarannya di sini. Depan mulut, dekat mulut. Saya selalu bilang ya di TikTok gitu ya, depan mulut. Karena mereka di sini terasanya depan mulut. Kalau tadi kof kaf karena menghalangi, makanya masuk ke sini. Gitu. Aman? Atau sudah mulai pusing? Nah, kalau sudah mulai pusing hati-hati ya. Oke, sabuk pengamannya dipegang biar nggak oleng ya. Oke, jangan tegang atau teman-teman mukanya jangan sampai tenang, pelan-pelan ya. Oke, bahagia jangan lupa. Fokus berarti fokus ya. Gitu. Misalnya buat kamu ke teman-teman fokus semua gitu ya, masya Allah. Oke, gitu. Jadi kita kembali lagi. Nah, di sini tak dato di sini, makanya kuatnya itu di sini. Jadi ketika kita lafalkan, justru jangan sampai mendekati ang. Nah, fokus Ustadz, ya agak pusing. Oke, nggak apa-apa ya. Tenang, pelan-pelan menghayati Ustadz, ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Kalau pusing jangan dipaksakan ya, pelan-pelan. Oke, sip. Contoh ya. Berarti maaf, kok balik ke muka saya maksudnya ke sini. Nah, maksud saya ke sini. Nah, maka di sini nggak ada lagi ya yang melafalkan wala ang. Kalau jadi ang biasanya berarti pangkal lidahnya naik. Ya, pangkal lidahnya betul-betul nempel. Wala ang. Kalau ang berarti pangkal lidahnya nempel, bukan naik lagi tapi nempel. Ya. Nah, jadi di sini dia nggak, apalagi huruf ta memang dia huruf tipis ya, maka pangkal lidahnya gak naik, istifal nama sifatnya. Maka dilafalkan wala jadi getarannya depan mulut nih, ya, bukan angtum angtum enggak. Oke? Getarannya depan mulut. Nih saya zoom deh nih ya, semua teman-teman kelihatan nih muka saya di zoom nih ya. Wala di sini. Di sini rasakan getarannya depan mulut. Wala berubahnya sedikit ya. Tuh dikit banget gitu. Apa tetap ada apanya? Ada perubahan ketika dibuka tutup hidung, tapi dia nggak signifikan. Kenapa? Karena tetap ada dengungannya, tapi dominan samar. Dengungannya lemah. Makanya disebutnya a'la. Samarnya tinggi, dengungannya lemah. Ikhfa akrob. Wala ulang-ulang ya biar teman-teman Allah kasih izin paham. Wala antum anta. Paham sampai sini? Jelas? Nah, coba dicek ya. Gitu. Paling nanti kalau yang dia belum belajar tajwid atau masih belum lebih mendalam terkait baca Quran, paling aneh, kok ngaji sambil buka tutup hidung sih gitu. Bilang ini lagi belajar macam-macam dengungan dari ikhfa begitu. Ya, kok begitu sih ngajinya begitu ya. Insyaallah paham Ustaz. Alhamdulillah ya. Pelan-pelan. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Masih semangat nggak ini? Ya, atau udah siap-siap besok mau kurban sholat id besok pagi? Tenang, kita nggak lama-lama ya. Tapi insya Allah semoga dari waktu yang singkat ini ada manfaat atas izin Allah. Lanjut ya. Wala jadi ketika samar juga teman-teman,
Tadi kan kalau kof dan kaf ketika samar dan dengung memang dia makrotnya udah nempel, udah siap-siap bahkan udah nempel. Makanya bunyinya eng kan. Nah, kalau huruf ta itu dia belum nempel. Ya, dia nggak nempel, dia cuma mengarah saja siap-siap. Jadi kalau tadi kof kaf dia nempel, makrotnya ketika samar dengung, ketika proses samar dengungnya, ketika huruf ta dalto itu dia hanya mengarah, belum nempel. Wala, ini saya zoom ya. Wala belum nempel. Antum ketika masuk ke tanya baru nempel dia. Tapi ketika sama dengung dia belum nempel. Wala antum baru ketika itu baru masuk. Begitu. Ya. Teman-teman jelaskan kelihatan nih mukanya nih ya. Oke, lanjut ya. Oke, seperti itu pelan-pelan ya. Oke, saya ngambil nafas dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai dibaca angtum. Lanjut lagi, misalnya contoh berikutnya huruf ta, udah. Sekarang misalnya ke huruf huruf dal. Surah An-Naba ayat ketiga. Oke, 34. Oke, kita cek surah An-Naba ya. Sebentar teman-teman. Ini biar nggak pusing. Saya sambil cari dulu. Surah An-Naba ayat ketiga. Oke, sebentar, sabar ya. An-Naba ayat ke-34. Oke, nih. Mana An-Naba ayat 34? Kita cari. Oke, ya saya balik ya. Nih, An-Naba ayat ke-34. Izin teman-teman. Waka nah ini agak beda baris, mohon maaf nih ya. Waka agak zoom dikit deh biar lebih jelas. Perhatikan. Waka di ya di sini mohon maaf saya bolak-balik pelan-pelan. Di sini ada fathah tain berjumpa dengan huruf dal. Mohon maaf kalau kekecilannya, saya zoom lagi dari dikit. Nah, sekali lagi nih ya, ini beda baris soalnya jadi pelan-pelan. Takutnya pusing. Waka di ya, di sini ada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ikhfa hakikinya apa? Abad, ausat atau akrob. Hurufnya dal. Maka di sini ikhfa hakikinya ikhfa hakiki yang akrob. Gitu. Kenapa? Karena hurufnya tak dal to nih, huruf dal. Susah kita bisa sedikit-sedikit paham, insya Allah ya. Nah, jadi dilafalkan sama di sini juga, jangan sampai dibaca waka sang dihako, enggak. Tapi sama persis seperti huruf ta. Waka sadihaqo gitu. Oke, dipraktekkan ya. Nanti ada teman-teman dipersilahkan untuk naik beberapa di antara teman-teman mempraktekkan, memastikan bacaan ikhfa teman-teman apakah sudah ajib atau masih tetot gitu ya. Nah, gitu. Oke. Sip. Nah, lanjut lagi ya. Waka pastikan getarannya depan mulut dan ketika melafalkan dalnya nggak nempel dulu ya. Hanya bersiap-siap saja. Waka sadihaqo. Ya, jelas sampai sini? Ya, pelan-pelan ya. Oke, itu huruf dal. Satu lagi yang dibaca harus harus lemah dengannya dan tinggi samarnya, getarannya depan mulut. Satu lagi tak sudah, dah sudah, satu lagi huruf to. Saya izin lihat contohnya di ayat Al-Maidah ayat kelima. Oke, ya. Al-Maidah ayat kelima. Oke, bismillah. Al-Maidah ayatnya panjang nih. Al-Maidah ayat kelima. Wah, saya harus cari dulu nih. Kita sambil baca deh, ya. Kita sambil baca. Kita cari mana huruf to-nya, ya. Bismillah. Oke, saya izin baca dulu ya. Teman-teman kalau mau ikut baca boleh. Ya, kita cari di mana huruf to-nya nih. Al-yawma uhilla lakumut tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanat
wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min. Nah, min ini sekalian nih, min qablihim. Ikhfa apa ini? Ya, kalau di Al-Qur'an Madinah nun sukun ketika ikhfa itu nggak pakai tanda sukun. Sebenarnya ini nun sukun. Di sini nun sukun bertemu qaf. Ikhfanya ikhfa apa? Nah, gitu. Oke, ikhfa abad karena apa? Tahu udah pada pinter. Ikhfa adenan. Adenan mah teman saya Bunda, ya. Ikhfa abad ya. Tebel, tebel dan dengungnya itu kuat. Min qablikum idza ataitumuhun إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط. Maaf, mana nih huruf to-nya nih? Saya salah ayat apa? Mana tadi ada huruf to nggak? Ini saya salah ayat mungkin ya. Mana nih? Tar Al-Maidah ayat 5. Ini ayat 5 tapi mana nih? Bentar. Belum nemu kita. Bil imani habito amaluhu wa huwa fil akhirati minal. Mana teman-teman sukun ketemu to-nya? Nemu nggak? Tar. Mana nih? Wah, min thayyibati itu surah apa saya lupa ya. Ini nggak ada huruf to-nya, huruf nun sukun ketemu to-nya, adanya qaf. Mana nih? Sebentar ya sambil saya cari dulu. Wal muhsanat, ini ayat kelima. Kayaknya salah nih. Saya tadi coba cari-cari nggak ada. Oke, nanti kita cari intinya. Kalau misalnya kita ibaratkan ini aja, kita tulis. Ya, kita tulis di sini saja. Misalnya saya lupa ayat berapanya, cuman ada kalimat mil thayyibati. Mil to gitu aja ya, kita tulis sendiri. Tulisan saya kurang bagus nih, nulis rasamnya nih. Nah, min nun sukun ketemu huruf to misalnya gitulah ya. Nah, kalau begini ya, mil to di sini nun sukun ketemu sama to, maka itu ikhfa hakiki. Ya, nggak ada ya, berarti salah tadi saya cari contoh. Nah, nun sukun ketemu to misalnya mil thayyibati ma. Nah, itu contohnya mil to. Nah, begitu. Maka di sini nun sukunnya ikhfanya ikhfa hakiki yang akrob. Ikhfa hakikinya akrob. Dekat. Nah, tapi pertanyaan menariknya, huruf to itu huruf tebal, huruf tipis, teman-teman. Huruf to itu huruf tebal, huruf tipis. Huruf to itu huruf tebal, huruf tipis. Nah, ini menarik. Kalau huruf tipis kan berarti pangkal lidah diangkat ya? Iya nggak? Nih kita cari huruf to nih. Pangkal lidah diangkat ya? Ini huruf to nih. Iya nggak? Sepakat kan kita? Nah, kenapa dia ifanya nggak ifa abad? Bukankah kof dan kaf itu pangkal lidahnya juga diangkat? Menarik. Ada yang bingung nggak? Oh iya, to itu huruf tebal, pangkal lidahnya naik. Kenapa dia tetap ifanya ifa akrob? Kenapa dia nggak jadi kuat dengungannya? Oh di ayat ke-6 ya? Oh ya, nanti kita contohnya ada di ayat ke-6. Oke, nggak apa-apa. Ini kita ibaratkan milto saja. Ada yang bingung nggak? Oh iya bener. Huruf to kan huruf tebal, pangkal lidahnya diangkat. Kenapa nggak makhrajnya dekat nun? Oke, betul. Karena makhrajnya dekat nun. Tapi tetap kan pangkal lidah naik. Harusnya suaranya nggak ngalir dong. Masuk ke hidung harusnya. Semua. Jawabannya simpel. Kalau qaf dan kaf tadi sudah saya jelaskan di awal. Ikhfanya kan dia dengungannya kuat. Disebutnya ikhfa abad atau adena. Dia pangkal lidahnya nempel. Karena makhrajnya, makanya suara nggak ngalir. Tapi kalau huruf to memang pangkal lidahnya naik, tapi nggak nempel. Makanya lihat di gambar. Tuh, pangkal lidahnya naik, tapi nggak nempel. Makanya suaranya masih adem ayem masuk. Iya nggak? Jadi dia nggak nggak kehalangin, tetap masuk karena cuma ngangkat doang, bukan nempel. Gitu loh. Makanya dia tetap dibacanya mil toyi. Jadi nggak jadi mil.
Karena pangkal lidahnya nggak nempel. Pangkal lidahnya cuma diangkat saja. Istilah itu pangkal lidahnya hanya diangkat saja. Ya. Nah, seperti itu. Oke, masih semangat nih? Nah, ya. Gitu teman-teman. Itu huruf tak dato sudah, huruf kof kaf sudah, ya. Sisanya 10 huruf yang nggak masuk ke ifa abad, yang nggak masuk ke ifa akrob, maka dia dilafalkan itu tengah-tengah. Jadi nggak terlalu masuk ke hidung, tapi nggak terlalu di depan mulut juga. Nah, nggak terlalu masuk ke hidung, tapi nggak terlalu di depan mulut juga. Jadi kalau bahasa bahasa vokalnya tuh bahasa vokalisnya gitu ya. Registernya dia tengah-tengah, nggak masuk ke hidung banget, tapi nggak di depan mulut juga, tapi tengah-tengah di antara itu. Dia lebih masuk, suaranya lebih berubah. Kalau tadi kan masih jelas banget. Atau misalnya ada, antum, atau milpo. Tapi kalau huruf yang dia irfanya ausat, yang tengah-tengah, berarti 10 huruf. 10 huruf, karena kan 15 huruf, 2 hurufnya masuk kof kaf abad, ya, 2 hurufnya masuk ke korob tak dalto, sisanya 50 masuk ke 10 hurufnya ke ausat. Jadi samar dengungnya sama kuat. Nah, ini akan terdengar suaranya lebih berubah. Lebih berubah. Contohnya lebih kerasa ada perubahan tapi nggak hilang. Kalau tak kan tadi masih lebih jelas. Kalau ini lebih dalamnya. Tuh, kerasa nggak bedanya? Samar-samar memang. Nah, makanya yang paling penting teman-teman bisa membedakan dulu mana yang mana yang enggak, gitu aja dulu. Dibagi 2 aja dulu biar simpel. Ya, karena jarak antara ifa ausat dengan ifa akrob memang beda-beda tipis. Tapi kalau kita dia itu nggak betul-betul persis. Yang ifa ausat lebih kuat daripada ifa akrob. Ifa abad lebih kuat tentu daripada ifa ausat. Gitu. Ya, bisa difahami atau sudah mulai pusing ini? Nggak apa-apa ya, pusing pusingnya insya Allah jadi manfaat, jadi pahala, jadi rekening pahala jariah kita, rekening pahala kita naik insya Allah, ya, gitu. Bisa difahami. Terima kasih teman-teman ya yang sudah gabung ya, sekali lagi terima kasih banyak yang masih berkenan nonton, masih berkenan belajar, yang sudah pamit terima kasih, sudah izin pamit barakallahu fikum, terima kasih banyak ya, nggak main nyelonong keluar. Udah bisa Ustadz yang kuat, yang lemah tengah-tengah gimana yang belum ketemu? Oke, nggak masalah, yang penting kuat dan lemah bisa dulu. Tengah-tengah itu memang samar-samar dia ya, yang penting nggak jadi aja dulu gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya belum bisa nih melafalkannya, masih gini, wala masih kuat. Salahnya besar nggak? Oh, nggak salah besar. Nggak merubah makna. Ya, oke. Ini disebutnya lahan jali. Kesalahan yang tersembunyi memang. Maaf, lahan khofi. Kesalahannya kecil karena tersembunyi. Antara ang dengan sama-sama samar dan dengung, tapi kadarnya ternyata mereka tak betul-betul serupa. Gitu. Ya. Oke, sip. Jelas sampai sini? Bentar lagi saya insya Allah paham. Harus sering latihan, betul. Harus sering latihan. Baik ya, dia pembelajar, baik dia pengajar. Karena apa teman-teman? Sama seperti hafalan. Keilmuan itu apapun sama seperti hafalan. Kita ngafalin Quran. Ngafalin Quran kalau nggak murojaah, maka kan pasti akan cepat lupa. Pun sama ketika kita diamanahkan pelafalan. Kalau nggak kita latih, Allah gampang nyebut lagi. Kan itu amanah pelafalan itu. Kita baca nggak sesuai dengan kita baca nggak? Amanah pelafalan yang udah lokasi dipakai baca Quran nggak? Atau cuman buat belajar di awal aja? Gitu. Ya. Oke, jelas ya. Nah, paham sampai sini? Nah, sekarang bentar lagi kita akan coba praktek. Tapi jangan ada dulu yang raise hand ya. Nanti yang raise hand boleh naik ya, tapi jangan dulu ya. Sekarang kita contohkan misalnya yang ifa ausat. Kita belum ngasih contoh. Gak masuk ke otak Ustadz, lama masuknya nggak apa-apa ya, gak masuk ke otak. Bisa jadi penyampaian saya yang kurang bagus ya, gitu. Bisa jadi Allah memang belum menurunkan amanah untuk kita paham, tapi teman-teman dikasih senang dulu belajar.
Sehingga pahalanya double-double teman-teman. Saya ingatkan ya, teman-teman gak ada ruginya untuk belajar baca Quran. Teman-teman masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, sama sekali tidak rugi. Ya, karena apa? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang taat dan takut kepada Robnya. Terus itu kan yang mahir, kita belum mahir gimana? Belum selesai sabda Rasulnya. Ya, lalu Rasulullah melanjutkan ya, walladzi yaqra'ul Quran, dan adapun orang yang membaca Quran wa yatata'u fi, dan dia terbata-bata dalam bacaannya ketika belajar, fahuwa alaihi syakun lahu ajran, maka 2 pahala baginya. Gitu. 2 pahala. Kenapa bisa double? Karena dia mau baca dan karena dia mau bersulit-sulit, berpusing-pusing ria dalam belajarnya. Siapa itu? Insya Allah kita semua. Kita semua belum mahir termasuk saya. Tapi kita mau berpusing-pusing ria dan belajar. Pahalanya double. Dan teman-teman harus yakini itu dalam benak teman-teman. Sehingga teman-teman ketika sulit nggak jadi kecewa. Tapi bahagia, double pahalanya. Gitu. Ya. Teman-teman sekalian. Gitu. Oke. Sip. Nah sekarang kita coba contohkan ya. Teman-teman di sini sekali lagi. Saya banyak berbicara di hadapan teman-teman. Bukan berarti saya lebih paham, lebih pandai, lebih pintar, lebih fasih, lebih alim. Enggak. Enggak ya, saya yakin di sini ada yang jauh lebih paham daripada saya yakin. Saya yakin. Jadi mohon izin kalau teman-teman ada ustadz, guru-guru di sini, mohon maaf kalau ada penyampaian yang mungkin kurang berkenan di hati ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya, salah. Oke, misalnya contohnya tadi kan kalau ikhfa ausat, misalnya nih sekarang saya pengen nyoba nanya nih ya teman-teman nih. Ini ikhfa apa ini? Aja nun sukun ketemu jim. Ikhfanya ikhfa apa nih? Ikhfa ausat, ikhfa akrob, ikhfa abad. Ausat, keren. Ya. Terus mana lagi nih? Ini. Faman syaa dzakarah. Ini ikhfa ausat. Memang banyaknya ikhfa ausat teman-teman. Contoh mana lagi nih ya? Ada nggak ya yang ikhfa yang lain nggak ya? Ini teman-teman. Falyanzuril insa. Ada huruf dha, ada huruf sin sebelumnya nun sukun. Ikhfanya ausat semua ya. Banyaknya memang ikhfa ausat teman-teman. Gitu ya. Oke, mana lagi nih? Ikhfa yang ininya nih. Teman-teman, ini apa nih? Wa idzan nujumu kadarat. Ini apa ini? Nun sukun ketemu kaf. Ifa abad. Bunyinya eng atau enggak ya? Bunyinya mendekati enggak? Bunyinya mendekati eng atau tidak? Wa idzan nujumu kadarat. Kuat. Allahu Akbar. Takbir dulu dong. Takbir dulu boleh? Ya, walaupun bukan di TikTok. Takbir. Allahu Akbar. Ayo, takbir. Kebermanfaatan dari Allah, bukan dari kita. Bukan dari manusia, teman-teman. Ya. Oke. Oke. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Sip. Jelas. Teman-teman. Lagi ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Ikhfa apa ini? Ayo, ikhfa apa ini? Kasratain bertemu qaf. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini ikhfa apa teman-teman? Allahu Akbar. Masya Allah. Ikhfa apa nih? Eng ya. Ikhfa apa? Allahu Akbar. Ini lihat gak berhenti. Allahu Akbar. Terima kasih teman-teman ya. Kita yakin Allah akan berkahi majelis kita insya Allah. Insya Allah, karena yang kita agungkan Allah, bukan diri kita. Bukan kelas ini. Enggak. Ya. Oke, cukup. Allahu Akbarnya. Ini kayak mulai nanti. Allahu Akbar. Oke, cukup dulu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Cukup dulu. Ini saya lagi nanya teman-teman. Cukup. Oke. Udah ya. Oke, baik, stop dulu. Allahu Akbarnya, Masya Allah. Oke, sudah. Teman-teman stop dulu sebentar. Udah, Masya Allah. Terima kasih. Stop dulu. Nah, sekarang ini ikhfa apa ini? Oke, stop ya. Sekarang ini ikhfa apa ini? Ya, bi ayyi dzambin qutilat. Abad karena huruf qaf.
Ya. Satu lagi. Teman-teman, ini apa teman-teman? Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. 'Inda. Ini hukum tajwid apa? Ikhfa apa ini? Yang ini, nun sukun ketemu dal. Nun sukun ketemu dal. Dia enggak bunyinya. Enggak, ini nun sukun ketemu dal. Nah, sekarang yang ini, Masya Allah, ini nggak berhenti-berhenti. Oh, ini masih chat yang tadi nih. Oke, sekarang nun sukun ketemu dal. Ayda. 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 Aduh, Masya Allah. Oke. Teman-teman, Allahu Akbar. Ini terima kasih ya teman-teman ya. Yang ini ini Iva apa ini? Yang ini. Nun sukun ketemu dal, ayo. Nih, Assalamualaikum. Nun sukun ketemu dal. Dal masuk ke mana dal ini? Halo, Assalamualaikum. Nun sukun ketemu dal. Ayo. Akrob teman-teman ya. Oke. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Jadi dia dengungannya lama. Masih jelas depan mulut. Ya, teman-teman mulai paham? Alhamdulillah. Ya, teman-teman yakinlah, teman-teman yang ikut kelas berbayar bersama saya juga, saya nggak pernah menjamin teman-teman paham dan bisa, enggak. Tapi saya menjamin teman-teman belajar semangat. Teman-teman akan belajar menjadi lebih semangat atas izin Allah. Masalah paham dan bisa itu bukan karena kelasnya. Ya. Oke, baik. Seru ya. Oke, teman-teman, takutnya terlalu larut. Teman-teman sekalian, saya izin mengingatkan. Terakhir sebelum kita masuk ke praktek, jangan ada yang raise hand dulu ya. Saya nggak terima raise hand dulu. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa yang punya Instagram, yang punya TikTok ya, sebarluaskan. Ya. Nah, nanti jangan lupa add atau mention saya ini, akun saya, TikTok dan Instagramnya di bawah. Ya. Oke, jangan lupa mention saya biar saya bisa repost juga. Ya, biar teman-teman yang lain bisa lihat semangatnya online ini kalau kita pergunakan dengan hal baik. Ya, baik. Oke, cukup nih, masih banyak nih ya yang komen. Baik, stop dulu. Nah, ya sekarang paham nggak sampai sini? Kita sudah menjelaskan, intinya gini, saya kasih kesimpulan dulu ya. Ikhfa hakiki itu adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Oke. Cara baca basicnya disamarkan, didengungkan bunyiannya. Baik bunyian pada nun sukun atau bunyian pada an in un. Apabila bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Oke. Nah sekarang ikhfa dibagi 3. Ada yang dengungannya kuat, samarnya lemah, yaitu ikhfa ab'ad. Ab'ad artinya jauh. Apa yang jauh? Dua huruf ini termasuk huruf ikhfa yang makhrajnya paling jauh dengan huruf nun, yaitu huruf qaf dan kaf, menghasilkan ikhfanya ikhfa yang adena. Ab'ad adena, yaitu dengungannya kuat, samarnya lemah. Oke. Nih, lalu selanjutnya ya. Ada yang record, ada. Nanti kita akan tampilkan di YouTube. Teman-teman nanti mulai pekan depan, insya Allah, mungkin nggak besok, mungkin pekan depan, teman-teman yang ikut di grup akan mendapatkan fasilitas rekaman ulang ini. Ya, lanjut lagi. Ikhfa ab'ad tadi ya, kuat dengungannya, qaf dan kaf. Sebaliknya ada yang dia dengungannya kuat, bunyinya seperti ang. Ada dengungan yang lemah, sebaliknya menjauhi ang, yaitu apa? Namanya ikhfa akrob. Akrob artinya dekat. Hurufnya apa aja? Ta, dal, to. Kenapa disebut dengan ikhfa yang dekat atau akrob? Karena ta, dal, to adalah huruf ikhfa yang makhrajnya paling dekat dengan huruf nun, menghasilkan ikhfa yang a'la. Samarnya tinggi, samarnya kuat, dengungannya lemah. Ya, kalau yang kuat getarannya di hidung, kalau yang lemah getarannya di depan mulut. Sisanya yang 10 huruf, karena 2 huruf sudah masuk ke ab'an, 3 huruf sudah masuk ke akrob, 10 hurufnya masuk ke ikhfa ausat, pertengahan. Nggak kuat, nggak lemah, tengah-tengah, antara hidung dan mulut. Gitu. Teman-teman sampai sini paham? Ya, oke. Sip. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman saya izin minum dulu boleh? Teman-teman silakan minum dulu. Jangan kemana-mana. Saya izin minum 5 detik aja. Teman-teman silakan nanti minum juga. Ya, yang mulai pening silakan. Ya, saya izin minum sebentar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya.
Oke, baik ya. Tap-tap layar jamaah ya. Mau tap-tap layar di mana? Mau ngasih gift di mana? Mau share? Mau share kemana? Kan ini khusus di grup member aja, ya, gitu. Oke, izin keluar Ustadz boleh. Yang udah ada kegiatan lain atau udah mulai ngantuk, silahkan bobo cari tempat tidur. Jangan lupa ambil air wudhu ya, biar bisa tahajud, biar kebangun tahajud malam-malam bangun ya. Oke, teman-teman, sekarang saya akan persilahkan satu orang satu ayat saja ya. Silahkan raise hand. Nah, sekarang baru boleh raise hand. Nah, ya. Tapi satu orang satu ayat ya, memastikan apakah ifanya sudah tepat. Oke, nih ya, yang buka antrian kita lihat buka antrian dulu. Ah, ya, masya Allah. Ini belum apa-apa sudah berapa yang ngantri ini. Aduh, masya Allah. Teman-teman yang nggak kebagian, mohon maaf ya. Ya, tapi dengarkan teman-teman yang lain, teman-teman sekalian, ya. Karena dengan mendengarkan yang lain, kita jadi tahu kalau bagus apa yang patut kita contoh, kalau musik mungkin belum sempurna, apa yang harus kita perhatikan. Ya, sepakat ya? Oke. Di sini boleh tim operator bantu. Di sini ada siapa jeng 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 menunggu nih siapa dulu ya. Mulai pada senyum-senyum ya. Siapa dulu ya? Oke, di sini ada Bunda siapa nih? Jeng 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 jeng. Jeng. Nungguin ya. Oke. Bunda Firda. Boleh ada Bunda Firda Maulia nih ya. Oke. Assalamualaikum. Oke, boleh dibantu dulu unmute. Dia ini mah, ini punya kita nih. Oke, Bunda Firda Maulia nih ya. Bisa dibantu mungkin. Oke. Yang tidak dapat bagiannya jangan open mic dulu ya. Oke, saya mute lagi nih. Ya, mohon izin ya biar kondusif. Oke, Bunda Firda, ada Bunda Firda? Ada Bunda Firda? Belum keluar ini masih di unmute. Boleh dibantu? Ya, halo, Assalamualaikum Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Deg-degan sekali. Alhamdulillah. Dari mana nih Bunda Firda? Nah, sinyalnya nampaknya nih. Bunda Firda, halo aman? Sinyalnya agak putus-putus. Oke, kita dengarkan teman-teman baik-baik ya. Kita tunggu dulu nih. Bunda Firda, halo, assalamualaikum. Sinyalnya kurang oke nih. Nah, sinyalnya tadi putus-putus. Terdengar suara saya? Iya, kedengeran Ustaz. Oke, Bunda Firda dari mana? Saya dari Tangerang, Ciledug. Dari Tangerang, Ciledug. Oke, baik kalau begitu. Oke, siap untuk baca? Siap, insya Allah. Insya Allah. Baik. Mungkin Bunda boleh dibaca 2 ayat saja ya, biar yang lain juga kebagian, oke? Ya. Oke, baik Bunda, silakan dibaca ya ayat 1 dan 2 dari surah Al-Mutaffifin. Ya. Ayat 1 dan ayat 2-nya. Ya. Kita berfokus pada ikhfa-nya. Ya. Oke, baik. Silakan Bunda Firda dilafalkan ayat 1 dan 2 dari surah Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u faqarat. Oke. Boleh ulang nggak Ustaz? Boleh, silakan. Kalau fa itu kan idza sama'u faqarat. Bagus. Wa idzal kawakibu tasarat. Oke, sip ya. Jadi karena ini nun sukun ketemu fa, ifa apa Bunda? Ikhfa yang tengah-tengah itu tadi ausat. Ausat. Berarti dengungan dan samarnya sama-sama kuat atau gimana? Sama-sama 50-50. Iya, 50-50 ya. Jadi sama kuatnya ya. Oke. Kalau yang ayat kedua ini ifanya ifa apa? Yang lemah, akrob. Akrob. Kenapa? Karena nun sukunnya dekat dengan makhraj huruf ta. Nah, karena taknya makhraj dengan huruf nun. Nah, gitu ya. Oke, betul sama. Jadi samar lebih tinggi samarnya atau lebih kuat dengungannya, Bunda? Kalau ikhfa akrob? Lebih tinggi samarnya.
lebih tinggi samarnya. Berarti dia getarannya di dalam dekat mulut ya. Nah, Ya. sekarang Bunda boleh lafalkan sekali lagi ayat 1 dan 2-nya sekali lagi. Idza sama'u fatarat Bagus, satu lagi. wa idzal kawakibu tasarat. Oke, sip. Nah, sebenarnya untuk dengungannya insya Allah aman karena perbandingannya bukan perbandingan antara kalau ausat dan akrab memang mereka beda-beda tipis. Tapi kalau sudah dibandingkan dengan maaf saya izin mute dulu ya biar nggak berisik. Nah, kalau berbandingannya dengan ifa abad baru kerasa tuh mana yang mana yang enggak. Nah, Iya benar. mungkin saya di sini ingin menyampaikan terkait dengan nanti sebenarnya dalam pembahasan ifa itu yang perlu kita perhatikan ya, bukan hanya dari segi kuat lemahnya dengungan, tapi nanti dari segi tebal tipisnya dengungan. Oke, yang tidak ini boleh di mute dulu ya, jangan di open mic ya, di mute dulu ya biar kondusif ya. Oke, nah jadi teman-teman sekalian tadi perhatikan Bunda Firda. Nah, perhatikan di sini. Sebelum saya izin zoom ya. Nah, sebelum nun sukunnya ada harokat apa ini Bunda namanya? Doma. Doma. Doma itu mulutnya harus muncung, harus manyun ya, monyong ya. Nah, huruf fa itu huruf tipis, huruf tebal Bunda. Huruf fa, huruf tipis, huruf tebal. Tipis. Nah, maka pastikan ketika melafalkannya saya izin zoom, jangan sampai dia masih samar-samar, domahnya nggak jelas, tipisnya fa-nya nggak jelas, harus jelas. Ya, idas sama, tarik fa, domahnya maju dulu tapi. Kenapa harus ditarik ke rahang ke kondisi seperti kita tersenyum sedikit? Karena dia huruf tipis. Makanya kalau Bunda sering lihat ikut live Tito saya sambil senyum sama di sini lafalkan kembali ke dalam keadaan senyum tipis-tipisnya. Idza sama'u fatarat. Sama ayat kedua pun sama. Wa idzal kawakibu huruf ta huruf tebal huruf tipis Bunda. Tipis, maka domahnya maju, ketika tanya kembalikan, ketika samar dengunnya kembalikan ke kondisi dengungan yang tipis karena huruf ta adalah huruf yang tipis. Berarti sekali lagi ya, jadi monyongkan ketika domah, ketika kasro tarik dia ya. Oke, silakan coba sekali lagi nih, silakan teman-teman yang lain yang masih menyimak silakan simak baik-baik ini karena jadi pembahasan buat kita. Silakan Bunda. Idza sama'u fatarat. Sip. Wa idzal kawakibu tasarat. Nah, itu kan insya Allah lebih bagus. Nah, gitu ya Bunda ya, Bunda Firda ya. Ya Ustadz, makasih banyak Ustadz. Terima kasih. Afwan, sehat selalu Bunda Firda. Dari mana Bunda Firda? Saya lupa tadi. Dari mana? Dari Tangerang, Ciledug. Tangerang, Ciledug. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah ya. Amin. Sehat juga untuk Ustadz. Amin. Terima kasih. Toh, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bunda Firda dari Ciledug, Tangerang ya. Yang lain masih menyimak nggak ini? Atau udah pada ninggalin? Atau udah pada tidur nih? Ya, tuh jadi ketika kita menyimak yang lain, maaf ya, ketika kita nyimak yang lain itu jadi pembahasan buat kita, jadi pembelajaran buat kita. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Nih, kalau Bunda ini selanjutnya kita lihat antriannya ini urut dari atasnya. Ada Bunda Fitri. Kalau Bunda Fitri ini dari Bandung aslinya memang. Bunda Fitri Raffi. Boleh dibantu operator? Ini saya izin turunkan dulu. Operator ya. Boleh? Nah, ada Bunda Fitri. Ya, Ibu Fitri sehat? Alhamdulillah. Apa kabarnya? Masih semangat belajar ini Ibu Fitri nih? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, udah lama gak ketemu ya Bu ya? Iya. Nah, semoga nanti bisa ketemu lagi ya. Soalnya udah nggak di GA lagi sekarang. Jadi agak sulit kesananya Bunda ya. Iya. Oke Ibu Fitri. Ibu Fitri, kita akan mulai. Mungkin saya akan coba cari dulu kira-kira apa yang ayat yang kita baca. Maaf, maaf ya, nggak batuk nih. Oke, ya sebentar, saya cari ayat yang lebih oke dulu.
Oke, sebentar ya. Oke, mungkin coba baca ayat ini aja, Ibu Fitri. Kita lafalkan, sebentar. Ya. Oke, ayat 10 dan 11 ya. Ayat 10 dan 11, kelihatan Ibu Fitri? Iya, kelihatan. Oke, Coba lihat. dilafalkan. Boleh pakai mushaf masing-masing juga boleh, takutnya gak kelihatan. Ayat 10 Boleh dan di situ aja 11 surah ini ya, surah Al-Mutaffifin. Silakan Ibu Fitri. di Ustadz aja. Saya nggak Boleh. kurang. Boleh, silakan. Mana Ustadz? Yang ini ayat 10. Mana nggak kelihatan di layar? Oh iya, maaf. Oke, silakan. Wa inna alaikum ahafizin. Oke, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Nah, ini ayat ke-11 dan 12. 11-nya ya. Ini agak nyambung nih. Kiroman ketemu katibin di bawahnya. Silakan Bunda. Kiroman katibin. Nah, sip. Insya Allah ikhfanya udah bagus karena coba Ibu Fitri ini ada fatatain ketemu kaf. Berarti ikhfanya ikhfa apa? Abad. Abad. Berarti dia dengungannya kuat atau lemah? Kuat. Mendekati ang atau menjauhi ang? Dekat. Dekat eng. Dekat ang. Berarti dengungannya kuat ya. Oke. Iya. Coba dilafalkan sekali lagi ayat 11-nya. Kiroman katibin. Nah, sip. Oke, sekarang kita baca sekali lagi ayat 10-nya Ibu Fitri. Dari ayat 10 dilafalkan sekali lagi. Ikhfannya udah gak ada masalah insya Allah. Dilafalkan ayat 10-nya lagi. Wa inna alaikum ahafizin. Nah, di sini naknya jangan sampai kepanjangan karena fatah setelah fatah nggak ada a, nggak ada alif. Berarti kita lafalkan wa inna alaikum la. Nah, ini bukan aha karena kalau hamzah ya, kalau hamzah gak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Jadi ini huruf lam. Kalau kayak seperti hamzah ya, kalau dia bisa disambung nggak apa-apa. Ya, wa inna alaikum lahafizin. Coba. Wa inna alaikum. Nah, hati-hati nanya jangan kepanjangan. Wa inna alaikum. Wa inna alaikum. Nah, masih kepanjangan. Ibu Fitri langsung. Wa inna alaikum. Wa inna alaikum. Nah, itu kan dipanjangkan, jangan na'ala, enggak. Na'a. Wa inna alaikum. Wa inna alaikum. Masih kepanjangan. Ikuti saya Bunda. Na'a. Ma'a. Nah, wa inna. Wa inna Nah, wa inna alaikum. Wa inna alaikum lahafizin. Nah, zinnya harus panjang karena ada mad arid disukun kasroh, ketemu ya sukun mad tabi'i, ketemu nunnya disukunkan, maka zin dipanjangkan. Dua minimal kalau pendek 2 harokat, jangan sampai la hafizin, tapi la hafizin minimal 2 harokat. Sekali lagi boleh? Boleh. Oke. Wa inna alaikum. Nah, kepanjangan lagi naknya, hati-hati. Wa inna Nah, masih antara na ke a-nya jangan dipanjangkan. Oh, wa inna alaikum. Wa inna ala. Wa inna. Satu harokat. Wa inna alaikum. Kalau Bunda, wa inna alaik kepanjangan. Satu harokat. Inna alaikum lahafizin. Bagus, terakhir. Kiraman katibin. Nah,
gitu ya. Jadi buat Ibu Fitri nanti hati-hati panjang pendeknya. Kalau untuk Ifa insya Allah tepat. Apalagi Ifanya ketemu Ifa yang huruf kaf. Jadi lebih gampang karena dia tinggal diengkan saja. Ya Ustaz. Oke, gitu ya Ibu Ya. Fitri ya. Ya makasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Oke, lanjut lagi ini tuh. Ya, masih ada yang lain, masih semangat nih, udah mulai pada ngantuk nih, udah mulai pada keluar ya. Oke, nggak apa-apa yang masih menyimak teman-teman yang lain, ya mendengarkan teman-teman yang lain yang baca, insya Allah jadi pahala juga, jadi pembelajaran juga. Tapi kalau udah ngantuk silahkan tidur ya. Oke, kita sekitar 2 orang lagi ya. Kita buka antrian lagi, yang nggak dapat bagian nggak apa-apa ya, mohon maaf ya, karena nggak mungkin semua teman-teman, mohon izin, mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Oke, selanjutnya di sini ada Bunda Nimas Wandira. Ada Bunda Nimas Wandira, boleh Akang operator dibantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dari mana nih Bunda Nimas nih? Dari mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oke, sip. Sekarang giliran Bunda Nimas ya. Saya coba Ya, carikan dulu ayatnya, ayat yang mana. Sebentar ya. Oke, kita cari dulu kira-kira yang oke yang mana nih. Ah, sip. Satu ayat saja tapi ayatnya agak panjang ya. Oke. Nah, dilafalkan sesuai dengan kemampuan dulu saja. Siap Bunda ya? Tolong dibaca Bunda Nimas. Dilafalkan dari ayat ke-31. Ini ayat 31 saja ya. Dari wa idza sampai ke fakihin. Siap? Insya Allah. Insya Allah saya izin zoom out dulu ya. Nah, silakan dilafalkan Bunda Nimas. Nggak kelihatan itunya Ustadz. Oh iya, nggak kelihatan apanya? Ayatnya. Ini sudah saya tampilkan yang ini, ayat 31. Wa idzang, nah itu Nah, nggak kelihatan Ustadz. Astagfirullah. nggak kelihatan. Oke. Nah, ini. Sudah. Nah, silakan dilafalkan Bunda. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Masya Allah, sip, bagus ya. Oke, kita coba bahas dulu. Ini ikhfa apa Bunda? Ikhfa adna atau abaat Oke, yang ini ikhfa apa Bunda? sama Ustadz. Ikhfa adna atau abaat. Alasannya kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan qaf Berarti yang dia kalau makhrajnya yang jauh. makhrajnya Jauh. betul jauh. Jauh dari apa? Jauh dari makhraj huruf nun. Non, berarti dengungannya seperti apa Bunda? Dengungnya masuk ke dalam hidung semuanya, menempel. Menempel. Jadi dengungannya lemah atau kuat? Dengungnya kuat, Menjauhi ang atau mendekati ang? mendekati eng. Oke, sip ya. Oke, sekarang boleh Bunda ya lanjutkan satu ayat lagi. Ya, yang itu udah bagus, aman. Satu ayat lagi ini nggak ada ifa, nggak apa-apa dilafalkan Bunda. Ayat 32-nya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sip, bacaan Bunda udah bagus ya. Dotnya pun bagus, panjang pendeknya bagus, huruf-hurufnya pun bagus. Ya, tinggal terus dilatih, dijaga pelafalannya Bunda Nimas ya. Ya, makasih Ustaz. Oke, terima kasih, barakallahu fikum. Nah, oke, satu lagi ya, satu lagi. Tapi upayakan teman-teman ya, jika berkenan, teman-teman yang memang ingin apa namanya, yang ingin talaki, upayakan dibuka camnya kalau berkenan. Biar apa? Biar saya bisa menyimaknya lebih sempurna. Ya, setelah ini itu ada Bunda satu lagi nih. Ya, kita lihat. Ada Bunda sebentar. Ada Bunda Erni, tapi pastikan apakah bisa on cam atau tidak. Ada Bunda Erni bisa on. Nah, baik. Berkenan ya, mohon maaf ya, biar saya bisa menyimaknya dengan maksimal. Khawatir saya menyimaknya nggak maksimal, jadi salah. Nanti salah juga ke bundanya, khawatirnya seperti itu. Oke, Bunda Erni dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Iya. Kendari, Ustadz. Dari mana, Bunda?
Di Kendari, Ustadz. Kendari, Sulawesi Kendari, Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ya, saya mau Oke, Ustadz. mu'alaf. Ya, Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau boleh tahu, mu'alaf dari kapan, Bunda? dari 2002, Ustadz. 2001. 2001, Masya Allah ya. Insya Allah semoga Allah istiqomahkan. Biasanya orang-orang yang mu'alaf itu biasanya lebih leket, lebih taat biasanya. Lebih taat dalam arti karena melakukan pencarian. Sedangkan yang memang dilahirkan memang sudah dalam agamanya masing-masing itu kadang-kadang tidak semua melakukan pencarian yang sama gitu. Jadi bersyukurlah kepada Allah karena hidayah itu datang dari Allah, bukan datang dari manusia gitu ya. Kebaikan dari Allah ya. Bunda semoga selalu istiqomah Bunda Erni ya, Masya Allah ya. Oke, saya izin cari dulu ayatnya Bunda ya, sebentar. Nih Bunda dapat kesempatan terakhir nih. Teman-teman yang lain disimak dulu ya. Kalau teman-teman pengen masih kuat, nggak ngantuk, simak dulu. Oke, Bunda ya, kita akan coba sebentar. Saya cari dulu ayatnya ya. Kira-kira yang mana nih? Ya, sebentar. Bismillah. Ya. Oke, sebentar. Kita cari dulu. Ini kayaknya kepanjangan. Bukan yang ini deh. Bentar ya Bunda ya. Kita pastikan dulu yang mana nih ayatnya. Oke. Nah. Oke, Bunda. Sudah siap Bunda? Insya Allah, Ustaz. Dibaca 2 ayat ya. Saya akan perlihatkan surah At-Tariq. Ya. Surah At-Tariq ayat ke-3 dan ayat ke-4. Nah, Bunda boleh lafalkan ayat ini kalau segini kelihatan nggak Bunda? Soalnya ayatnya yang ayat 4-nya dia ujung ke ujung. Nah, kelihatan nggak? Yang ke mana Ustaz? Yang dibaca ini. Ya, yang ini. Dari sini ayat 4, dari sini mulanya sampai sini, lalu ayat ke-5. Dari ini. Ya, dari ini. Yang kurang jelas Ustaz, tunggu saya kasih. Oke. Boleh, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Oke, ini kasihan nih udah pada ngantuk nih. Sebentar lagi bunda-bunda ya, yang wajahnya sudah ngantuk, tapi yakinlah capek dan ngantuknya kita Allah pasti ganti. Yakin itu. Ya yakin dengan itu ya. Insya Allah. Tapi kalau udah nggak kuat jangan zalim sama badan kita. Oke. Kelihatan nggak bunda? Ayat yang mana Ustadz? Yang 3, 4 ya? Yang 4, 5. Yang ini 4, 5. Dimulai yang awal 4 dari sini. Dari ujung. Dari sini langsung nyambung ke sini. Yang dari fal yang zur. Ini dari sini bunda. Pojok kiri atas bunda. Nah dari situ ya. Oke, silakan. Ingkul nafsil lamna alaiha hafizu. Oke, nggak apa, lanjut dulu ayat 5-nya. Falyanzur insanu mimma khuliqa. Masya Allah, tuh udah bagus ya, walaupun masih ada beberapa bacaan yang dia panjang pendeknya, tapi nggak masalah bunda ya. Bunda bagi teman-teman yang bahkan mu'alaf itu termasuk sudah sangat baik, Masya Allah ya. Bahkan kadang-kadang kita yang sudah Islam lebih dulu nggak sebaik bunda, tapi alhamdulillah setiap orang punya prosesnya masing-masing dan bunda sudah sangat baik ya. Cuman untuk bunda pastikan di sini, coba bunda lafalkan bagian ini lagi, ini saja dulu, bagian ini saja dulu, bagian kecil ini saja dulu bunda, silakan. Nah, bukan inkulu, nun sukun ketemu kaf, fa. Jadi dia disamarkan dan dengungkan dengan dengungan yang kuat. Jadi betul-betul eng bunda. Ingkulu, coba. Ingkulu. Lagi-lagi bunda. Ingkulu. Oke, jadi kalau bunda nemuin lagi nih, ada nun sukun, nun mati, ketemu sama huruf kaf, lafalkan seperti tadi, dengungannya kuat bunda. Jadi betul-betul bunda lafalkan, bayangkan bunda melafalkan eng saja. Sekali lagi ya bunda, ikuti saya dulu. Ingkulu. Ingkulu. Bagus, Masya Allah. Lanjut lagi. Sekarang kita langsung masuk ke sini bunda. Nah yang ini ya. Yang ini ada nun sukun ketemu dho.
Nah, ini namanya ikhfa ausat. Jadi dia dengungannya nggak terlalu jadi nggak boleh fal yang, tapi fal yang zuri. Coba Bunda ikuti fal yang, sama dengung ya, karena ketemu sama dha, ditandai dengan warna hijau kalau pakai Al-Quran ini. Fal yang zuri. Fal yang zuri. Oke, boleh diulang lagi Fal Bunda. yang Ini sinyalnya kurang bagus, diulang lagi, mohon maaf Bunda. siap Ustaz. Fal yang zuri. Bagus, bagus. Sekarang ikuti, sambung sekarang Bunda. Nun sukun ketemu sin, itu juga ikhfa. Ikhfanya ausat juga. Jadi dia nggak betul-betul kuat, nggak boleh tapi sama saja insa. Coba ikuti ya Bunda. Insanu. Insanu. Nah, sekarang sambung Bunda. Falyanzuril insanu. Fal yang zuri. Ulang dulu Ustaz. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Pelan-pelan. Fal yang zuri insanu. Cukup, segitu dulu aja Bunda. Nah, jadi dilafalkan kalau Bunda menemukan ada nun sukun ketemu huruf-huruf ikhfa, kayak tadi ada huruf kaf, ada huruf dha, ada huruf sin, tahan dulu, samarkan dan tahan. Tapi kalau ketemunya sama kaf, udah aja Bunda lafalkannya. In kullu. Selain itu ada qaf juga yang harus kuat. Min qablikum. Selain itu gampangnya jangan dibaca tapi samar. Falyanzuril insanu. Nah, gitu ya. Sedikit-sedikit aja Bunda. Yang tadi Bunda lafalkan sudah bagus. Tinggal nanti terus dilatih terus, nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Malah kita yang salut Bunda. Kalau teman-teman hari ini melihat yang sampai akhir, kita ada saudara kita yang bahkan beliau itu mu'alaf. Nah, kita yang bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwasannya, wah, Bunda sudah mendapatkan hidayah Allah. Maka Bunda jaga terus itu, bahkan Bunda mendalami sampai baca Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau Allah tidak cinta terhadap kita, mustahil kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu Bunda. Ya, Bunda Erni ya. Semangat istiqomah Bunda ya. Allah Ustaz. Terima kasih sudah memberikan inspirasi untuk kita. Semoga semua teman-teman sini mendapatkan manfaatnya dan Bunda Allah istiqomahkan bersama Al-Quran. Sampai berpulang kepada Allah dan masuk ke dalam surga bersama Al-Quran. Karena wasilah Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Erni ya. Syukran Ustaz, syukran. Afwan Bunda, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Teman-teman, seru nggak belajar ngaji? Senang nggak belajar ngaji? Ya, teman-teman. Ya, yakinlah di sini saya hanya mendampingi teman-teman untuk belajar. Saya mendampingi teman-teman. Bentar lagi. Ya, saya mendampingi teman-teman untuk belajar. Saya nggak punya target membuat teman-teman bisa karena saya. Membuat teman-teman paham karena kelas ini. Oh tidak, siapa saya? Tapi di sini saya hanya mengajak, yuk teman-teman kita belajar bareng-bareng yuk. Yuk teman-teman kita dekat sama Quran yuk. Karena pahalanya banyak banget. Kita belum memaknainya saja secara mendalam, pahalanya udah gak main-main. Apalagi kita maknai lebih jauh, mentadaburinya lebih jauh, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita syiarkan Quran ini melalui apapun yang kita bisa. Contohnya lewat TikTok. Teman-teman lewat TikTok nge-share, tap-tap layar itu nggak main-main teman-teman. Jempol kita kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Ya. Ya, Ustadz beda bacanya ifa akrob dan ifa awsat gimana? Ifa akrob lebih samar depan mulut, ifa akrob lebih dalam mengarah ke hidung, tapi bukan di hidung. Lebih kuat. Lebih kuat dari akrob. Kalau akrob kan kalau ifa awsat lebih kuat Aisyah. Kalau akrob kan kalau ifa awsat Aisyah. Ya, apalagi maju. Kalau akrob kan dada. Beda-beda tipis memang teman-teman. Ya, gitu. Senang banget Ustadz selama ini ngajinya ternyata masih banyak yang salah. Alhamdulillah sedikit-sedikit paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, ya. Saya mencintai teman-teman semua di sini, ayah, bunda, abang, kakak sekalian karena Allah, karena Rasulullah dan karena Quran. Kita bertemu, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, maka
Adakah pertemuan yang lebih indah daripada itu? Bertemu karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Apakah ada pertemuan dan perpisahan yang lebih indah daripada itu? Nggak ada, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa mendapati kelas free ini seminggu sekali. Insya Allah mulai pekan ini kita mulai rutin lagi, karena kemarin kan saya sempat sakit gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut kelas private, nanti tampilannya seperti ini ya, dan satu kelas hanya 5 orang dan sepekan 2 kali beserta di grup WhatsApp-nya. Nanti teman-teman akan setoran bacaan. Cuman angkatan pertama sudah full, teman-teman. Nanti akan ada lagi angkatan kedua. Cuman nanti saya informasikan di grup. Asalkan teman-teman nunggu di sana. Nah, boleh teman-teman ada yang mau nanya dulu di kolom komentar tapi ya. Gitu. Insya Allah nanti kelas privat kita hadirkan lagi angkatan kedua ya. Gitu. Nanti ada kelas spesial. Jual buku tajwidnya enggak Ustaz? Buku tajwidnya saya sedang persiapkan teman-teman. Bang kok sudah 1 tahun nggak jadi-jadi teman-teman. Buku tajwid yang warna biru itu, yang file yang warna biru itu masih disusun. Karena rencananya nanti di situ ada 2 barcode video hampir di setiap halamannya. Ya. Barcode yang satu pembelajaran sama saya untuk membahas perhalamannya dari buku tajwid itu. Barcode yang kedua video 3D animasi, gambar makhrajnya itu bukan ilustrasi gambar foto aja, tapi 3D animasi. Dan itu perlu modal yang lumayan, sekitar 30 sampai 60 juta. Nah, saya ngumpulin dulu teman-teman. Tadinya saya mau kerja sama penerbit, tapi akhirnya ada hal yang mungkin kurang cocok ya gitu, dan saya pun tidak akan akhirnya meminta-minta itu, ya sudah saja jalan sendiri. Semoga Allah mudahkan gitu. Nun sukun dan tanwin dibagi 4 itu apa saja? Nun sukun dan tanwin: izhar, idgham, iqlab, ikhfa hakiki. Ya, gitu. Ya teman-teman, mohon maaf kalau di grup itu banyak kekurangan karena memang saya tangani masih sendiri plus dengan paling Bunda Uur dan admin-admin yang lain. Itu pun masih dari jamaah TikTok juga. Gitu ya. Oke, boleh ada yang mau nanya lagi terakhir? Satu pertanyaan terakhir. Dengungnya berapa harokat? Ustaz, dengungnya 2 harokat gunnah. Saya lupa sampaikan ya. Hukum tajwid apapun yang dia terdapat ada dengungnya, dengung itu kan dalam bahasa tajwidnya apa? Gunnah. Nah, kalau ada hukum tajwid yang ada gunanya, hukum tajwid yang ada gunanya apa saja teman-teman? Hukum tajwid yang ada gunanya itu ada ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham bi gunnah, iqlab, dan gunnah musyaddadah, gunnah asliyah, gunnah nun tasydid mim tasydid gitu ya. Nah, hukum tajwid yang ada gunanya ditahan 2 harokat. 2 harokat kadar gunnah. Min syarri ma khalaq wala antum abiduna ma. Kalau misalnya nun tasydid mim tasydid sama, ada gunanya 2 harokat tahan. Inna amma gitu ya. Apa bedanya ifa hakiki dan ifa syafawi Ustaz? Ifa hakiki masuk ke dalam hukum tajwid nun sukun dan tanwin. Ifa syafawi masuk ke dalam hukum tajwid mim sakinah, mim mati, mim sukun. Gitu. Jadi kalau faktor penentu dari ifa hakiki itu nun sukun atau bunyi an. Kalau ifa syafawi itu bunyi am atau bunyi mim sukun. Oke, baik. Ustaz, nun ketemu mim ditahan 2 harokat juga iya, karena idgham bi gunnah. Nun sukun ketemu mim idgham apa? Idgham bi gunnah. An-nya masuk ke mim ditahan 2 harokat karena bi gunnah dia. Begitu teman-teman. Ya. Terima kasih, saya ikut belajar 2 minggu Ustaz, saya baru tahu letak huruf. Enggak apa-apa. Kelas berbayar belum kita buka lagi teman-teman. Ya, insya Allah nanti kalau sudah ada angkatan kedua saya sampaikan di grup. Teman-teman yang di grup sabar aja ya. Teman-teman kalau agak sabar pasti ngerasanya aduh lama nih gitu ya grupnya, ya pasti karena banyak kekurangan di grup itu. Tapi kalau teman-teman sabar, insya Allah apa yang saya sampaikan insya Allah semoga Allah mudahkan, teman-teman akan dapatkan ya. Mimnya ketemu 15 ifa syafawi. Kalau ifa syafawi mim sukun berjumpa dengan huruf apa? Huruf ba. Mim itu ifa syafawi. Hanya huruf ba saja kalau ifa syafawi. Ya. Saya masih belum banyak paham soal tajwid, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Asalkan teman-teman belajar. Kalau teman-teman nggak paham, akhirnya nggak belajar, ya
Berarti teman-teman tidak mengamalkan kewajiban kita sebagai muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Apalagi baca Quran. Baca Quran gak pakai tajwid, kita bodoh amat, berdosa kita. Apalagi kesalahannya kesalahan besar. Kesalahan dengung ini gak jadi kesalahan besar. Tapi kesalahan huruf, tertukar huruf, kesalahan besar karena merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayatnya angkat tergadaikan. Ya, oke, itu. Karena itu perintah. Baca Quran pakai tajwid per huruf itu perintah. Saya ingatkan lagi, auzid alaihi warattilil Quran, tartila. Baca Quran tuh harus tartil. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf, mentajwidkan huruf. Tajwidul huruf itu apa aja? Makharijul huruf, sifatul huruf, tebal tipis, plus penyempurnaannya harokat. Ya, pernah ikut di tempat lain lama maksudnya alhamdulillah masih. Nah, teman-teman ikut di tempat lain lama maksudnya bukan karena tempat lain nggak lebih bagus, bukan. Bukan berarti di sini lebih baik. Oh, bukan. Tapi mungkin ada perasaan teman-teman yang lebih ikhlas mungkin sehingga lebih masuk di sini. Jadi bukan karena objek kelasnya gitu. Di tempat lain lebih malah mungkin bisa jadi bukan karena tempat lainnya, mungkin diri kitanya gitu ya gitu. Saya jadi tidak mau meninggikan kelas ini karena kelas ini masih banyak kurangnya banget dibanding guru-guru kita yang lain, dibanding yayasan yang lain. Ini mah baru kecil, kelas aja belum banyak gitu ya teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, kalau begitu terakhir kita akan baca surah Al-Fatihah sekali lagi. Habis itu kalau teman-teman berkenan ya, nanti teman-teman share, jangan lupa nih ya, mention saya Givari Putra di Instagram ya, di story-nya mau video mau foto tag saya, mention saya. Kita sebarkan dakwah Quran ini bareng-bareng. Bukan dakwah saya, dakwah kita. Kewajiban dakwah itu, syiar kebaikan itu bukan tugas ustadz, ulama, kiai, bukan, ajengan, bukan. Tapi kita yang mengaku muslim hari ini, beban dakwah itu terdapat pada punggung kita. Dakwahlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, tugas kita bareng-bareng. Syiarkan, sampaikan bahwa ngaji itu menyenangkan. Tetap serius, tetap santai, tapi nggak jadi lawak komedi. Bukan. Ya, tetap serius, tetap menyenangkan. Oke, baik. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. Habis itu teman-teman yang berkenan foto bareng-bareng, kita abadikan on cam. Ya, yang pengen mengabadikan majelis kita malam hari ini. Ya, kegiatan bahagia kita malam hari ini. Oke, kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. Silakan imut, silakan lafalkan, ikut melafalkan biar dapat pahala yang sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, semoga apa yang kita ikhtiarkan Engkau ridha ya Allah. Semoga apa yang kita ikhtiarkan malam hari ini Engkau ridha ya Allah. Semoga hari ini apa yang kita korbankan, waktu kita,
tenaga kita, kuota kita, pikiran kita, harta kita untuk akhirnya berada dalam hal-hal baik. Ya Allah, semoga Engkau ridho ya Allah. Itu yang paling penting ya Allah. Kalaupun hari ini kami masih terbata-bata dalam bacaan kami ya Allah, masih jauh dari kata sempurna, bahkan masih jauh melafalkan baca Quran, melafalkan Quran sesuai dengan sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad SAW melafalkan Al-Quran dari lisan beliau ya Allah. Semoga hari ini ya Allah, kita mulai hari ini dan kedepannya ya Allah, terus diistiqomahkan bersama Quran ya Allah. Ya Allah, gak masalah ya Allah, hari ini saya belum sempurna pelafalan baca Qurannya, gak masalah ya Allah, tapi jangan sampai biarkan saya putus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Jangan biarkan saya putus asa bersama Quran ya Allah. Ya Allah, walaupun hari ini saya masih sulit membaca Quran, masih jauh dari kata baik, apalagi benar ya Allah, tapi tolong ya Allah, di saat-saat sulit seperti ini ketika melafalkan Quran ya Allah, jadikan, tumbuhkanlah kecintaan terhadap Quran yang semakin menguat, semakin sempurna ya Allah, sehingga dengan itu kami bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan bersama Quran. Dan bahkan ya Allah, jadikanlah keberpulangan kami kepadamu Engkau kelak ya Allah bersama Al-Quran ya Allah, husnul khotimah bersama Al-Quran ya Allah. Semoga dengan ini anak cucu kita menjadi ahlul Quran ya Allah, jadi orang-orang yang terus mengemban amanah dakwah Quran ya Allah. Pilihlah kami ya Allah menjadi hamba-hamba yang terus dekat dengan Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Ya, begitu teman-teman. Aminkan, aminkan. Kita nggak pernah tahu doa siapa yang sedang Allah langsung kabul dari langit. Kita nggak pernah tahu. Maka langitkan doa-doa kita, munajatkan doa-doa kita kepada Allah. Jangan ragu. Allah pasti mengkabulkan dengan berbagai caranya. Ya, kita yakin dengan itu. Oke? Ya. Sebelum kita tutup, kita foto dulu boleh? Sebelum saya tutup ya. Oke, teman-teman. Sekali lagi, di sini kita belajar bareng. Nggak ada yang ngerasa lebih baik. Saya pun tidak pernah merasa lebih baik dibanding teman-teman. Enggak. Ya, oke. Teman-teman silakan yang bisa yang bisa on cam, boleh on cam dulu. Kita foto dulu yang abang kakak, ayahanda ibunda sekalian. Ya, yang berkenan silakan on cam dulu. Ya. Oke, on cam dulu, sudah on cam. Saya izin foto dulu seperti ini ya. On cam dulu silakan, ada yang mau on cam? Buka dulu kameranya, yang mau foto bareng, yang enggak pun enggak apa-apa, saya enggak maksa. Tapi kalau teman-teman mau silahkan. Ya, sebentar saya kondisikan terlebih dahulu. Gimana ya cara ngaturnya, saya lupa. Ubah tata letak. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, silakan sudah bersiap-siapnya. Ya. Tampilkan wajah terbaik, huruf-huruf ikhfanya disimpan dulu, nggak apa-apa, jangan dibuang, disimpan. Nanti jangan dibawa-bawa. Nah, ini muka-muka ikhfa nih, samar-samar semua mukanya nih gitu ya. Gitu. Hadirkan wajah terbaiknya ya. Jangan lupa bahagia dan syukurnya teman-teman. Jangan sampai cuma yang diingat fungsinya, padahal semua yang tadi kita upayakan pahala semua. Nggak dosa teman-teman ketika salah dalam belajar. Oh, nggak ada salah double pahalanya. Insya Allah ya. Baik, sudah. Kita foto dulu bareng-bareng ya. Saya foto 2 kali ya. Oke, siap. Yang ini kita foto dulu. Siap. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi ya, saya atur dulu posisinya sebentar. Karena ini beda sama Zoom ya. Beda, Zoom itu bisa semua layar di foto. Kalau ini tuh nggak bisa kayaknya. Oke, bersusun. Oke, siap ya. 1 lagi ya. Nah, siapapun yang berkenan mau foto boleh ikut. Sebentar. Ya lepas pin. Oke, sekali lagi. Bentar, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Siap? Sudah? Oke, tar ini belum pada muncul nih. Ada Kang Hendra, ada Bang Hendra, ada Pak Rizal nih ya. Ini yang laki-laki pada kemana ini? Laki-laki nih, Masya Allah. Oke, kita foto bareng-bareng. Siap? 1, 2, 3. Tahan sampai besok, sampai kering ya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sebentar, saya izin pin lagi ya. Sebentar. Oke, salah lagi, salah ngeklik. Maaf. Aduh. Mana nih ya? Teman-teman, ini masih ada yang nonton ya. Ternyata 200 orang ya. Teman-teman, insya Allah besok pada subuh
kita libur dulu ya karena besok Idul Adha. Mungkin di luar jadwal itu kalau memungkinkan saya pasti kabarkan di grup gitu aja lah. Teman-teman yang udah masuk grup nggak perlu khawatir lah ya. Gitu. Kabarnya ada di grup gitu ya. Oke. Oke gitu ya. Nah, hari Selasanya kembali seperti biasa ba'da subuh. Semoga teman-teman nggak bosan ngeliat muka saya, nggak bosan dengerin suara saya, nggak bosan bahasanya diulang-ulang. Ya karena saya bahasanya bahasan basic saja. Saya bukan bahasan yang tingkatan tinggi, enggak, yang basic, makanya diulang-ulang karena ya itu kapasitas saya. Saya tidak akan melebih-lebihkan apa yang saya tidak tahu. Sampai belepotan ngomongin udah mulai ngantuk soalnya ya. Baik, teman-teman, untuk menambah keberkahan malam hari ini, majelis kita malam hari ini, yuk kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Fattaqullaha mastata'tum fastabiqul khairat. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu li wa lakum. Al-'afwu minkum illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan antara Jumat malam atau Sabtu malam atau Minggu malam kita ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih banyak. Syukron jazakumullahu khairan katsiran. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.